seperti yang saya bilang tadi, anak-anak akan saya buat kelompok. Di situ akan saya buat kelompok, satu kelompok bisa 5 atau 6 orang anak. Nanti mereka bekerja sama mengerjakan LKPD. Setelah mereka selesai mengerjakan lembar LKPD secara berkelompok, mereka akan melakukan evaluasi. Tapi evaluasi ini untuk masing-masing anak. Apakah mereka akan mengerti pembelajaran yang telah saya sampaikan atau belum, dan mereka akan nanti maju mempresentasikan lembar LKPD itu ke depan per kelompok, dan nanti teman-teman yang lainnya akan menjawab pertanyaan atau ketika ada yang ingin bertanya akan dijawab seperti itu. Oke, yang terakhir itu penilaian Pak Budi akan lakukan itu seperti apa dan kelas berapa? Jadi sasaran Pak Budi itu kelas berapa? Penilaian yang akan saya lakukan yaitu satu dari mungkin keaktifan siswa di dalam kelompok ini. Mana ada siswa yang aktif, mana ada siswa yang pasif. Terus ketika berkelompok maju akan dilihat, oh mana nih siswa yang aktif untuk bertanya, aktif untuk menjawab. Itu mungkin salah satu yang bisa saya melakukan penilaian, serta nanti ada soal evaluasi yang akan dikerjakan oleh masing-masing siswa untuk melakukan jawaban itu. Nanti akan ketahuan, oh ini ternyata siswa ini sudah mengerti atau belum dari soal evaluasi tersebut. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Sampai jumpa di saat pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih sama. Assalamualaikum. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik dan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin Pak Ud. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, tunggu-tunggu tangan digulung, mulai melingkar di atas pagar. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cepet. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak daftar aja dulu ya. Abdul Jaki Ramadan, Abdul Fahmi, Adilan Asma, Ainaya, Anggita Nurhadiya, Anira Nurasana, Aufar Ramdan Rusyadi, Biria Delin, Belva Rahmania, Wed Ilona, Ilya Mutaza, Ayla Ataya, Ais Amara, Gula Paulo Sidir, Muhammad Al-Fadri, Iqbal, Muhammad Hafiz, Nadira, Ratu Zara, Rizky Sukmahadi. Alhamdulillah hari ini ada semua ya, tidak ada yang izin sakit atau apa, karena insya Allah kita selalu diberikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Nah, lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan yaitu ialah lagu Garuda Pancasila. Ya, oke, yuk, boleh sambil berdiri boleh, yuk. Ya, boleh berdiri semuanya, nanti. Yuk, siap. Ya, semuanya siap, semuanya semangat. Oke, duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita pembelajarannya apa? IPAS. Oke, boleh dikeluarkan buku IPAS-nya. Buku paket dan buku tulisan dikeluarkan untuk pembelajaran IPAS-nya. Sudah? Nah, kalau sudah, perhatikan lagi ke depan. Lihat Bapak. Tujuan pembelajarannya apa sih untuk pembelajaran IPAS kali ini? Nah, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mendeskripsikan atau mendeskripsikan itu apa sih, menggambarkan dari sebuah tulisan atau video kalian deskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan disertai dengan badannya. Nah, yang kedua, kalian dapat membandingkan siklus hidup antar hewan. Jadi hewannya nggak cuma satu nih. Berarti kalau membandingkan hewannya lebih dari satu. Nah, yang terakhir, kalian dapat membandingkan siklus hidup hewan dan manusia, karena siklus hidup hewan dan manusia itu berbeda, ya, berbeda. Nah, coba sekarang Bapak tanya, apa hewan yang sering kamu lihat yang ada di sekitar rumah kalian? Apa, ayo? Kucing, apa lagi? Ayam. Terus? Kupu-kupu. Apa lagi? Belalang. Kamu sering nangkep belalang nggak, Pak Ur? Suka? Suka, tapi kalau dipakar hewan jangan disakiti ya. Nanti dipiara, dikasih makan atau dilepas kembali ke alamnya. Nah, coba Bapak lagi tanya yang kedua, apakah semua hewan mengalami siklus hidup yang sama? Berbeda. Oke, berbeda. Jadi kalian udah mulai memahami nih, ada perbedaan nih antara siklus setiap hewan. Nah, terakhir, apa perbedaan siklus hidup pada manusia dan hewan? Apa perbedaannya? Siklus hidup pada manusia dan hewan. Ya, nanti kalau kalian belum paham, nanti di sini akan dijelaskan semuanya. Perbedaannya seperti apa. Selanjutnya, kalian melihat atau menonton videonya terlebih dahulu ya. Perhatikan. Kupu-kupu dikenal karena warna yang indah dan pola sayap yang unik. Kupu-kupu telah ada selama lebih dari 56 juta tahun. Mereka hadir dalam berbagai macam bentuk dan ukuran.
dan memiliki siklus hidup yang unik. Siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Kupu-kupu memiliki metamorfosis sempurna, yang berarti mereka memiliki 4 tahap hidup yang berbeda. Mereka memulai hidup sebagai telur yang diletakkan di atas tanaman. Cangkang telur ini akan mereka makan begitu mereka menetas. Tahap kedua adalah larva atau biasa disebut ulat. Ulat biasa ditemukan di daun dan tujuan utama mereka adalah makan yang banyak dan tumbuh yang cepat. Tahap ketiga dimulai ketika ulat menjadi kepompong. Kepompong ini dinamakan krisalis. Ulat akan menghabiskan beberapa hari atau minggu di dalam kepompong ini hingga benar-benar siap untuk muncul sebagai kupu-kupu yang terbentuk sepenuhnya. Tahap keempat yaitu saat ulat keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu akan duduk selama beberapa saat sampai sayapnya mengering, lalu mereka akan terbang. Sebagian besar kupu-kupu hanya memakan nektar dari bunga. Tidak seperti tahap ulat, kupu-kupu dewasa hanya dapat mengkonsumsi cairan. Ketika mereka haus, mereka akan menyerap air dari permukaan yang basah. Selain untuk terbang, sayap kupu-kupu telah beradaptasi dengan menyediakan kamuflase. Mereka menggunakan mimikri pada sayap mereka. Umumnya terdapat pola seperti mata hewan yang lebih besar untuk melindungi mereka dari belakang. Banyak juga spesies yang memiliki sayap dengan warna atau pola lingkungan terdekat mereka. Melalui kamuflase dan mimikri, kupu-kupu telah menemukan cara untuk bertahan hidup dan berkembang sehingga mereka dapat kita nikmati keindahannya selama bertahun-tahun yang akan datang. Nah, itu adalah tadi siklus hidup kupu. Nah, kita akan melihat untuk video selanjutnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang daur hidup katak. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di 2 alam, yakni di air dan di daratan. Katak mengalami metamorfosis sempurna karena ada perbedaan yang jelas antara tahap-tahap perkembangannya. Untuk daerah tropis, perkembangbiakan katak terjadi pada musim penghujan. Ketika katak jantan siap untuk berkembang biak, mereka menggunakan panggilan suara yang sangat nyaring untuk memanggil pasangannya. Tahap pertama, bertelur. Proses pertama metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. Wow, banyak sekali ya. Fase telur ini terjadi kurang lebih selama 3 minggu sebelum telur-telur menetas menjadi seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong. Kecebong memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Kecebong hidup di dalam air sehingga mereka punya insang untuk bernafas. Namun, dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar mereka nanti bisa bernapas di daratan ketika sudah menjadi katak. Ketika mereka mulai tumbuh kaki belakang, mereka mulai berkembang. Kemudian kaki depan mereka mulai tumbuh dan ekornya menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama 5 minggu sebelum mereka menjadi katak muda. Tahap ketiga, katak muda. Katak muda menyimpan nutrisi makanan di ekor, sehingga ia tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda melompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap 4, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan terserap ke dalam tubuh. Mereka akan mulai makan serangga yang mereka temukan di daratan. Pada tahap ini, ia akan memulai siklus daur hidupnya lagi. Nah, itu tadi yang kedua apa? Siklus hidup apa? Katak. Nah, oke, selanjutnya masih ada 2 lagi nih. Hidup ayam yaitu proses pertumbuhan ayam dari telur yang menetas
Selanjutnya tunggu memasuki tahap anak ayam dengan ukuran yang masih kecil, berkembang menjadi ayam dewasa dengan perubahan seperti ukuran fisik serta warna bulu, yang kemudian melakukan proses perkawinan dan menghasilkan telur ayam generasi yang baru dengan siklus sama akan berulang kembali. Adapun perincian tumbuh kembang dari ayam adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah telur. Telur ayam sama seperti golongan daging pada umumnya. Telur adalah wadah organik yang mengandung zigot, di mana embrio berkembang hingga dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Telur ini berasal dari hasil pembuahan dari induk ayam betina dan induk ayam jantan. Tahap yang kedua adalah zigot. Zigot berada di dalam telur ayam, di mana embrio berkembang hingga dapat bertahan hidup dengan sendirinya, lalu kemudian menetas bila mencapai waktu yang telah ditentukan setelah melalui proses pengeraman. Umumnya proses atau masa pengeraman telur ayam akan berlangsung selama 21 hari. Tahap ketiga adalah anak ayam menetas. Setelah telur ayam menetas, mereka membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Perkembangan anak ayam yang baru menetas mulai dapat dikenal saat berusia minimal 3 hari, di mana setelah hari ketiga tersebut, si anak ayam akan mulai menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya yang dapat dilihat dari perubahan bulu sayap. Tahap yang terakhir adalah ayam dewasa. Setelah melewati fase anak ayam, seekor ayam dewasa biasanya akan mulai memasuki masa reproduksi awal di dalam hidupnya. Umumnya, seekor ayam betina mulai siap untuk dibuahi dan memiliki sel telur yang cukup di dalam tubuh. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Mirip seperti manusia, anak sapi berada dalam perut ibunya selama 9 bulan. Umumnya sapi betina hanya melahirkan 1 anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada ibunya selama beberapa bulan. Lalu, hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dan diberikan makan oleh pemilik ternaknya. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1-2 tahun. Saat itu, sapi ini sudah bisa berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Setelah kita menyaksikan beberapa video tadi, ada 4. Nah, sekarang Bapak tanya, selanjutnya kan kalian udah nonton 4. Nah, apa aja sih yang kalian tahu dari 4 itu? 4 hewan tadi perkembangannya. Yang pertama kupu-kupu, perkembang biakannya bagaimana? Tadi kupu-kupu berkembang biaknya seperti apa? Ulat, terus apa? Terus terus yang kedua yang apa tadi? Katak. Bagaimana prosesnya? Telur. Hah? Beruga pakai cebong? Cebong. Nah, beruga sama itu apa lagi? Katak muda. Terus? Terus yang katak muda, katak dewasa. Terus yang ketiga apa? Yang apa tadi? Ayam. Bagaimana ayam prosesnya? Telur. Terus? Anak ayam. Terus betul keluar anak. Habis anak ayam. Lahir apa? Sapi. Gimana sapi bunyinya? Tahu sapi kan? Oke, gimana tadi 10 sapi? Ayo, pertama gimana sapi? Hah? Hamil, melahirkan anak sapi. Terus sapi dewasa.
Asal simbolnya seperti itu. Nah, perhatikan di sini ada LKPD. Nah, lembar kerja. Nah, Bapak akan bagikan dulu per kelompok, nanti akan Bapak jelaskan. Kelompok pegang, nanti Bapak jelaskan cara pengerjaannya. Ya, ini itu nanti bisa dibuka, dibagi-bagi tugasnya. Nanti yang mengerjakan ini siapa ya. Dibuka. Ini bisa dicopot, nanti dipasang lagi ininya. Oke, perhatikan sama-sama. Sekarang dibuka, lihat LKPD-nya. Oke, perhatikan. Kalian sambil lihat LKPD-nya, Bapak menjelaskan ya. Nah, LKPD IPAS. Nah, di sini tulis nama anggota kelompoknya, berarti ada 5. Berarti kan pas karena kalian jumlahnya sama. Jadi ditulis nanti namanya siapa aja, ya. Sudah ditulis, buka halaman selanjutnya. Nah, di situ ada siklus hidup hewan tuh. Itu ada kupu-kupu, terus ada katak, ada ayam, dan terakhir itu ada sapi. Nah, kalian baca dulu siklus hewan tersebut. Tadi kan kalian sudah melihat atau menonton videonya. Nah, sekarang kalian baca dulu. Kalian baca tentang siklus hidup itu. Nah, nanti habis itu baru kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaannya. Adakah perbedaan antara hewan-hewan tersebut ya? Oke, nanti kalian akan mengidentifikasi perbedaannya. Misalnya, tadi kupu-kupu seperti apa? Katak, ayam, dan sapi. Nah, sekarang kalian baca dan kalian kerjakan. Nanti kalian bagi-bagi ya. Ya, mulai dikerjakan yuk, dibaca dan dikerjakan ya, mulai. Ya, nanti bisa dicopot kertasnya, nanti baru kalian baca. Nah itu bisa dicopot karena ada Bapak kelas. Nah, oke, kalian bagi-bagi nih. Misalnya dicopot dulu nih, ininya klipnya dibuka, perhatikan. Klipnya dibuka, ini ditaruh sini, kalian bagi nih. Misalnya siklus hidup hewan, siklus hidupnya siapa, ini bareng berdua. Nah, nanti habis itu baru dijawab nih pertanyaannya. Ini yang dibagi nih satu-satu ke kelompoknya, ke temennya ya. Nah, nanti baru kalian mengerjakan ini bersama-sama. Ayo, dibaca dulu. Oh, ayam ya, Pak Un. Hewan ayam. Udah ya, Bapak panggil ya. Bapak mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1, Ratu dan kawan-kawan. Silakan maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Silakan. Yuk, kita beri tepuk tangan dulu, biar semangat. Yang lain dengarkan. Kalian membuat siklus hidup apa? Kalian membuat apa? Siklus hidup apa? Kupu-kupu. Coba dilihatkan ke teman-temannya. Perhatikan nih, ini siklus hidup kupu-kupu yang dibuat oleh kelompok 1. Nah, dijelaskan. Dari mulai hidupnya bagaimana? Dari apa? Dari telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ada presentasinya. Kelompok 4. Nah, dijelaskan. Siklus hidup apa? Yang kamu ambil? Sapi. Woi, sapi. Perhatikan, ada sapi. Ya. Pertama, kelahiran. Kedua, anak sapi. Ketiga, sapi dewasa. Nah, siklus hidup sapi yang pertama itu melahirkan.
Disebutnya apa? Melahirkan, terus anak sapi, dan terakhir sapi dewa. Oke, terima kasih. Mana tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kalian sudah tahu siklus hidup hewan. Ada perbedaannya, ada persamaannya. Ya, ada perbedaan dan ada perbedaan serta persamaan. Ya, jadi siklus hewan ada yang sama dan ada yang ada perbedaan nggak dengan siklus hidup manusia? Apanya ya? Melahir. Perbedaannya apa? Bertelur. Nah, sebelum kita lanjut mengerjakan tugas evaluasi untuk pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ice breaking sebentar. Mau ice breaking? Bisa. Kita ice breaking sebentar ya. Oke, kita ice breaking. Tangan paha, siap. Sekali lagi. Pas paha boleh up. Up. Lagi. Balik lagi ke awal. Pahanya. Up. Tentu paha. Lagi kita. Up. Sekali lagi. Up. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini tahapan kita setelah kita mempelajari siklus hidup hewan. Nah, dan kita sudah mengerjakan apa? KKBD. Nah, sekarang kalian melakukan evaluasi, ya. Kalian kerjakan, kasih nama, langsung dikerjakan di sini. Yo. Jangan lupa kasih nama di kelas. Udah ya, sekarang ya, ini udah besar. Nanti. Perhatikan di depan. Terima kasih untuk kalian sudah melakukan kegiatan hari ini. Terima kasih serta partisipasinya serta kerjasamanya untuk
pembelajaran hari ini ya. Nah, baik, evaluasinya coba Bapak ingin bertanya beberapa kelompok. Apa yang kalian dapatkan nih dari pembelajaran hari ini? Ya, coba apa yang kamu dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Begini, ya pembelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan tentang situ. Ya, silakan berbicara. Ya, apa yang kamu dapatkan? dan evolusi hewan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, sekali lagi boleh Ratu boleh menyampaikan apa yang mendapatkan pembelajaran hewan hari ini. Apa Ratu silakan Ratu sendiri. Apa yang Ratu dapat? Iya, betul. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Informasi selanjutnya bisa ditanyakan kepada Bapak. Sebelum kegiatan ini berakhir, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Agar pembelajaran ini bermanfaat, kita berdoa untuk kita doa. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Pak Budi. Kita dalam konsultasi ya, dimana kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan ya. Di sini yang pertama pastinya gimana nih proses Pak Budi setelah saat ini kita tanya sama supervisor. Pasti gimana? Rasanya pertama di sini sedap nih, tapi ya awal kan kita tak kenal maka saya setelah saya kenalan saya ngobrol sedikit ngobrol sedikit Ini aman ya Pak Budi ya. Oke, yang pasti ya sebelum ini kita ceritakanlah proses yang telah kita lakukan sebelumnya itu tentang pembelajaran yang Pak Budi laksanakan ya sebelumnya. proses pembelajaran yang kemarin yang divideokan dan dilihat sama Pak Budi, itu kan pembelajaran diferensiasi. Saya kelas 3 dan kelas 3. Saya ini itu mata pelajaran apa sih? Saya mengenal hewan-hewan tentang dan serta macam-macam jenisnya, misalnya kayak sapi berkembang biaknya Jadi kita yang selanjutnya itu pembelajaran yang sudah Pak Budi lakukan itu sesuai langkah atau tidak? sudah sesuai langkah. Saya pembelajaran mau tujuan pembelajaran sehingga terus divideokan bersama juga mengajar di serta di akhir anak-anak dievaluasi serta maju untuk memberikan kesan dan pesan mereka setelah Terus selama pelaksanaannya adakah hambatan yang Pak Budi rasakan dalam pembelajaran tersebut? hambatan pasti ada karena tidak setiap anak bisa menerima informasinya secara utuh ya. Ada anak yang audionya bagus nanti dia visualnya kurang, ada anak yang visualnya bagus audionya. Ada beberapa anak yang memang kita harus lebih effort atau lebih memberitahunya, kita harus lebih ke anak si A harus lebih gini loh caranya. Dia kalau yang biasa-biasa aja ternyata tidak menerima, harus ada yang lebih ternyata nanti memang ada beberapa permasalahan sedikit, tapi insya Allah bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda ya, dengan tidak sama dengan mereka. Berarti solusi dan action yang Pak Budi lakukan sudah dilakukan di selanjutnya atau seperti
segi atau caranya nanti kita mulai kayak misalkan saya menggunakan agar anak berani untuk berinteraksi, lebih banyak tanya jawab, tapi dari anak ke anak. Jadi berdiferensiasinya ke anak semuanya. Jadi anak yang membuat, anak yang bertanya jawab, saling tanya jawab. Jadi kehidupan di kelas itu hidup seperti macamnya apa ya? Contohnya kayak ular tangga, rantai makanan. Jadi anak sebenarnya itu berjalan tuh bertanya seperti itu. Jadi sudah melakukannya itu dispensasi proses dalam pembelajaran yang menggunakan media apa saja yang Pak dilakukan. Media pembelajaran yang saya gunakan ya banyak, seperti kayak misalnya saya ambil media pembelajaran seperti dari YouTube bisa saya ambil, terus mereka melakukan praktik menggambar mengenai proses mau hidup itu, dari menggambar dari kalau alat sih ini kayak alat secara sebagaimana semudah mungkin, tapi mereka paham maksud dan tujuan. Tidak terlalu dengan rumit. Oke, berarti strategi mulai pembelajaran sudah melakukan siswa Ya betul. melakukan pembelajaran dengan diferensiasi ya mungkin itu saja ya yang saya katakan. Jadi sudah proses mungkin nanti di step berikutnya dapat lebih baik lagi dan bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya.